Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Nah, setelah kemarin kita sudah melihat perakitan PC dan pembahasan mengenai CPU Intel Core i9 12900K, beberapa dari kalian ada yang ingin gue membahas konsumsi daya dari PC tersebut. Nah, maka dari itu mari kita lihat berapa sih konsumsi daya yang digunakan oleh PC dengan komponen yang terbilang cukup high-end ini. Dan juga di sini gue akan memperlihatkan berapa kWh per bulannya yang dibutuhkan untuk penggunaan sehari-hari. Sedikit merefresh, siapa tahu ini video pertama yang kalian lihat mengenai pembahasan CPU Intel Core i9 12900K dan PC Aorus. Berikut spesifikasi yang gue gunakan untuk pengetesan. CPU tentunya Intel Core i9 12900K yang memiliki kombinasi 8 P-cores dan 8 E-cores, sehingga totalnya menjadi 16 core dan 24 thread. Kemudian untuk motherboardnya adalah Aorus Master Z690 yang memiliki desain VRM yang sangat memadai. Jadi pastinya potensi performa dari si Intel Core i9 12900K ini akan keluar dengan maksimal. Dengan begitu kita akan melihat lebih jelas total konsumsi daya yang dikeluarkan oleh CPU tersebut. Lalu untuk GPU-nya di sini akan menggunakan RTX 3080 Ti dari Aorus. Yang di sini ada beberapa tambahan estetik seperti LCD display yang sangat mungkin sedikit menambahkan konsumsi daya dari GPU tersebut. Begitu juga beberapa komponen lainnya memiliki estetik yang sama seperti AIO liquid cooler dari Aorus ini. Jadi kita akan lihat berapa sih total konsumsi daya PC-nya bersama tambahan estetik seperti LCD display dan lampu RGB. Lalu tak lupa untuk power supply akan menggunakan power supply 850 watt dari Aorus yang sudah bersertifikasi 80 plus gold, yang tentu rating ini akan mempengaruhi efisiensi daya dari PC secara keseluruhan. Untuk komponen lainnya bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian pengetesannya gue akan menggunakan alat bernama wattmeter untuk mengukur konsumsi daya PC. Dan gue hanya akan memfokuskan konsumsi daya PC-nya saja karena gue yakin tiap orang punya setup monitor yang berbeda-beda. Tapi nanti gue juga akan tetap memperlihatkan konsumsi daya dari monitor yang gue pakai ini secara terpisah. Lalu nanti akan ada beberapa skenario yang dites, mulai dari posisi idle, browsing, gaming, hingga productivity yang semua itu akan disimulasikan secara penggunaan sehari-hari untuk menghitung total kWh-nya. Kita masuk dalam pengetesan pertama, yaitu adalah PC dalam keadaan idle, tanpa membuka aplikasi apapun dan melakukan apapun. Terlihat konsumsi daya yang dibutuhkan hanya berkisar antara 78-80 watt saja, yang seringkali konsumsi daya segini gue temukan pada PC-PC dengan spek kelas menengah sekalipun. Untuk monitornya di sini gue menggunakan Aorus FV43U yang merupakan monitor 4K 144Hz dengan VESA HDR 1000. Untuk konsumsi dayanya sendiri secara terpisah ada di 65 watt. Dan gue temukan konsumsi daya ini apapun kegiatan yang kita lakukan selalu sama. Asalkan settingan yang digunakan itu tetap default dan fitur tambahan seperti HDR-nya non-aktif. Skenario selanjutnya adalah melakukan browsing dengan beberapa tab sambil ngetik-ketik yang gue rasa kegiatan ini cukup umum kita lakukan menggunakan PC. Untuk konsumsi dayanya berkisar antara 112 sampai 114 watt. Skenario selanjutnya adalah rendering menggunakan Blender. Yang pertama adalah project BMW 27 dan di sini gue render menggunakan berbagai macam konfigurasi. Terlihat GPU rendering memakan daya yang lebih besar tetapi waktu render dipangkas jauh lebih singkat. By the way, untuk optics ini hanya available jika kita menggunakan GPU RTX series saja. Dan terlihat penggunaannya cukup lumayan membantu ya dalam penggunaan software seperti Blender ini. Kemudian masih melakukan rendering menggunakan Blender, tapi kali ini menggunakan Project Classroom. Terlihat hasilnya juga menunjukkan karakteristik yang sama seperti BMW 27. Hanya saja di sini konsumsi dayanya sedikit lebih besar, yang menandakan workload-nya ini jauh lebih berat sehingga PC perlu mengeluarkan tenaga tambahan untuk menyelesaikannya. Skenario selanjutnya adalah video editing menggunakan DaVinci Resolve. Untuk kegiatan editing di dalam timeline video, PC-nya memakan daya sekitar 220 sampai 238 watt. Kemudian ketika melakukan encoding, yang di sini GPU encoding kudanya gue enable, terlihat memakan daya sekitar 387 sampai 407 watt. Skenario terakhir yaitu bermain video game, dan di sini gue pilih game Cyberpunk 2077 karena ini game lumayan berat, jadi cocok untuk melihat konsumsi daya maksimal saat bermain game.
Berikut konsumsi daya yang dikeluarkan saat memainkan game ini. Hasilnya terlihat berbeda-beda ya, tergantung dari settingan apa yang kita gunakan. Dan semakin rendah resolusinya, konsumsi dayanya malah semakin tinggi. Untuk itu mari kita coba telaah apa yang membuat hal ini terjadi. Bisa dilihat pada game ini saat resolusinya semakin diturunkan, CPU usage-nya semakin meningkat, diikuti dengan GPU usage yang masih tetap tinggi. Alhasil, ini membuat konsumsi dayanya juga ikut semakin meningkat. Nah, tadi kalian sudah melihat konsumsi daya yang dikeluarkan oleh PC ini pada beragam kegiatan. Namun akan terasa lebih masuk akal jika kita menghitung KWH yang perlu dikeluarkan berdasarkan simulasi pemakaian PC sesungguhnya, yang tentu digunakan untuk berbagai macam kegiatan pada durasi tertentu. Di sini gue akan mensimulasikannya dengan skenario pemakaian pribadi dalam penggunaan PC sehari-hari. Biasanya sih gue pakai PC 7 jam sehari dengan kegiatan seperti berikut. 2 jam untuk browsing sambil ngetik script, dilanjut dengan 1 jam PC-nya idle karena gue istirahat, dilanjut lagi setelahnya 2 jam ngedit yang biasanya dalam kurun waktu ini gue ngedit timeline kurang dari 2 jam, dan sisanya nungguin ekspor video selesai yang biasanya sekitar 10 menit. Dan terakhir malamnya PC-nya gue pakai ngegame 2 jam dengan settingan resolusi 1440p berdasarkan monitor pribadi. Untuk mengetahui KWH-nya, kita akan menggunakan rumus seperti berikut. Nah, jika disimulasikan berdasarkan pemakaian gue pribadi sehari-hari, terhitung perharinya PC ini kira-kira mengkonsumsi daya 2,04 hingga 2,1 kWh, yang jika ditotal dalam pemakaiannya selama sebulan penuh alias tinggal dikalikan 30 saja, didapati mengkonsumsi 61,2 hingga 63 kWh. Dan bagi pengguna listrik meteran, silahkan tinggal kalikan saja dengan biaya per kWh-nya. Untuk pengguna listrik token KWH segini sih kira-kira kurang lebih makan biaya 100.000 ya. Dan sebagai pengguna listrik token juga biasanya sih top up 100.000 itu dapat 66 KWH. Menurut gue sih penggunaan PC high-end seperti ini dalam pemakaian gue pribadi sehari-hari masih terhitung irit, dan malah nggak begitu beda jauh dari komponen elektronik yang biasa kita gunakan sehari-hari seperti kulkas atau Magicom yang biasa nyala 24 jam. Kecuali PC-nya kalau kalian geber terus nih selama 24 jam, ya itu baru beda cerita. Intinya sih konsumsi daya PC itu tergantung dari kegiatan apa yang kita lakukan, jadi tidak selamanya konsumsi dayanya terus tinggi. Jadi bagaimana menurut kalian dengan konsumsi daya PC high-end ini? Dengan melihat total KWH yang dibutuhkan, apakah masuk dalam pertimbangan kalian untuk meminang PC seperti ini di kemudian hari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk merakit PC seperti ini, Intel dan Aorus Indonesia sedang mengadakan promo selama bulan April ini. Untuk setiap pembelian CPU Intel Core 12 Gen baik Core i7 atau Core i9 dengan motherboard Aorus B660 atau Z690. Dan di setiap pembelian tersebut kalian bisa mendapatkan special gift dari Aorus. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek informasinya melalui link yang gue cantumkan di kolom deskripsi. Kemudian segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.